warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Nadia Yuvita, NIM 2319086. Di sini saya akan meresensi buku yang telah saya baca yang berjudul Ranking 1 Bukan Segalanya, Bekal Memantik Sukses Sesungguhnya. Buku ini ditulis oleh Bambang Wahyudiono, merupakan cetakan pertama tahun 2012 yang diterbitkan oleh Raih Asa Sukses. Buku ini memiliki panjang 20 cm dan lebar 14 cm dengan ketebalan 188 halaman. Kemudian biografi penulis Bambang Wahyudiono. Ia lahir di Malang, Jawa Timur pada bulan Maret tahun 1968. Banyak pengalaman kerjanya, mulai dari menjadi trainer kepada pengelola microfinance di berbagai negara ASEAN seperti Malaysia, Kamboja, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Kemudian ia juga pernah menjadi pekerja tidak tetap di berbagai sekolah tinggi di Jakarta jurusan ekonomi. Kemudian sinopsis buku. Pepatah Latin menyatakan bahwa non school sed vitae discimus, yang artinya kita belajar bukan untuk sekolah melainkan untuk hidup. Jadi jika ada orang yang mengatakan bahwa tugas seorang mahasiswa itu adalah kuliah, saya masih bisa setuju. Namun jika ada orang yang mengatakan bahwa orang yang memiliki prestasi akademik tinggi nantinya juga akan memiliki karir yang tinggi pula di tempat kerja, saya tidak setuju. Mengapa? Karena kesuksesan itu sesungguhnya dimulai setelah selesai lulus kuliah. Kemudian kesuksesan itu sendiri tidak ditentukan dengan ranking 1, cum laude, atau prestasi akademik lainnya. Kesuksesan itu justru 90% ditentukan oleh soft skill seseorang, yaitu jiwa kepemimpinan, mampu bekerja dengan teamwork, berorganisasi, dan lain sebagainya. Dalam buku ini bercerita bagaimana sukses dengan cara yang dapat dipelajari melalui proses kematangan diri dan kematangan dalam berorganisasi. Buku ini memiliki 6 bagian yang menyatu, dari kenyataan yang ada hingga tips how to atau bagaimana mengatasi berbagai persoalan hingga dapat lolos ke tangga prestasi. Nah, ada banyak pendapat para ahli dalam bidangnya yang akan diulas dan dikritisi dalam buku ini. Semua itu untuk mencari tahu dan membuktikan apa kunci mereka itu bisa sukses. Kemudian bagian kedua ini mulai diulas mengapa ranking 1 itu bukan segalanya. Pemimpin tidak harus ranking 1. Sukses berkarir meski bukan dalam bidangnya, faktor hard skill dan soft skill. Kemudian seorang yang ranking 1 namun soft skillnya rendah itu identik dengan ketidaksuksesan. Kemudian bagian ketiga ini membahas tentang bagaimana menentukan jalur karir. Bila keliru dalam menentukan tempat kerja, menetapkan pilihan berkarir, menghalau hambatan diri, hingga jawaban sanggupkah saya berwirausaha. Kemudian bagian keempat ini membahas tentang tuntutan kerja. Dimulai dari tips bagaimana proses dan cara untuk lolos dalam seleksi kerja. Kemudian yang kedua itu tuntutan dalam kompetensi profesi, referensi di dunia kerja, hingga menjadi pribadi yang mampu berpengaruh bagi orang lain. Nah, bagian kelima ini itu membahas tentang mengasah soft skill di sekolah maupun perguruan tinggi. Kemudian bagian keenam yaitu penutup ini membahas tentang sisi positif dari ranking 1 itu sendiri. Kelebihan buku ini terdapat kalimat-kalimat inspiratif yang biasanya dicetak tebal. Kemudian yang kedua ini dilengkapi dengan desain halaman yang menarik sehingga pembaca tidak akan mudah bosan dalam membaca buku ini. Nah, kemudian yang ketiga ini dalam menyatakan opini, penulis selalu menyertakan dengan fakta dan kenyataan yang ada di masyarakat sehingga orang yang membaca akan lebih yakin dengan buku ini. Yang keempat itu ada banyak cerita nyata dari rekan kerja dan pengalaman hidup dari penulis itu sendiri sehingga dapat memotivasi pembaca. Yang kelima itu terdapat poin-poin penting untuk melamar kerja. Nah, kelemahan dari buku ini sendiri yaitu ada banyak penggunaan tanda baca yang salah. Yang kedua itu ada istilah-istilah bahasa Inggris sehingga orang yang kurang mengerti bahasa Inggris itu harus menyesuaikan seperti mentranslatekannya terlebih dahulu dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, buku ini cocok untuk dibaca usia 15 tahun hingga dewasa seperti pelajar SMA, mahasiswa, calon pegawai, karyawan, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.